Selamat pagi anak-anak kami. Ya, gimana kabarnya di rumah? Baik. Sebelum kita memulai materi, Bapak sekarang mempersilakan anak-anak kami untuk berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang Bapak akan mengabsen anak kami. Silakan nanti diisi di link absen yang Bapak kirim di WA. Ya, Pak. Pada minggu lalu telah kita belajar mengenai model-model komunikasi data pada jaringan, dan sebelumnya Bapak akan mempertanyakan apakah anak kami masih memahami model-model komunikasi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi apa-apa saja jenis komunikasi data dan apa contohnya? Oh iya, silakan Muhammad Thoib. Ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih tanggapan dari anak kami Muhammad Thoib, dan sudah sangat jelas bahwa model-model komunikasi data itu ada 3 jenis ya, yaitu yang pertama model komunikasi satu arah seperti sinyal radio ya, sinyal radio maupun televisi, dan kedua komunikasi data 2 arah terpisah atau bergantian. Misalkan ini walkie-talkie dan komunikasi data 2 arah sekaligus. Misalnya ini ya seperti dikatakan tadi anak kami Thoib, bisa melalui telepon, WA dan lain sebagainya. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini ya tentunya sangat berkaitan dengan model-model komunikasi data yang 3 macam tadi. Dan sekarang bagaimana model atau bagaimana komunikasi data pada jaringan komputer dan komunikasi data pada jaringan telepon. Dan sebelumnya Bapak akan menampilkan slide-nya. Jadi topik kita kali ini adalah komunikasi data dalam jaringan. Ada 2, yaitu komunikasi data pada jaringan komputer dan komunikasi data pada jaringan telepon. Adapun kompetensi dasar, yang pertama, analisis aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. 2, mengkreasikan teknologi komunikasi data dan suara. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mengamati video dan slide PowerPoint, siswa mampu menyebutkan 8 perangkat yang digunakan pada komunikasi jaringan komputer. Komunikasi data pada jaringan komputer. 1. Pengertian jaringan komputer, ya, di mana 2 atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan berbagi data. Komunikasi data pada jaringan komputer. Nah, ada nanti masalah yang harus anak kami lakukan di sini adalah sharing data resource. Nah, itu nanti salah satu contoh kasus yang harus diselesaikan dan dikerjakan. Nah, ada beberapa persiapan alat dan bahan yang harus anak-anak kami siapkan. Nah, ini 3 buah komputer dan switch, kemudian kabel dan printer. Jadi berikut gambar topologi komunikasi data pada jaringan komputer, di mana ada komputer A atau host 1, host 2, host 3, dan ada server, ada switch, ya, ada switch, lalu ada printer. Nah, jadi inilah langkah-langkah konfigurasi IP address-nya, dan silakan nanti anak-anak kami lebih jelasnya melihat slide ataupun bahan ajar yang Bapak kirim di LMS Cevima E-Link. Nah, ini nanti sebagai contoh sharing data yang harus anak-anak kami lakukan ya, dan diskusikan nanti pada diskusi kelompok. Bagian B, komunikasi suara pada jaringan telepon. Ada bagian kedua, ada telepon kabel. Mungkin nanti ini proses komunikasinya ini menggunakan kabel, dan inilah cara kerjanya.
komunikasi suara pada jaringan telepon nirkabel atau telepon seluler. Artinya ini komunikasi pada jaringan telepon tanpa menggunakan kabel, dan inilah cara kerja telepon seluler, dan akan nanti anak-anak kami mempelajarinya di bahan ajar untuk lebih mendalami. Oke, mungkin itu penyampaian dari analisis masalah yang harus anak kami laksanakan nanti di ruang diskusi. Dan sebelum ke sana, sekarang Bapak akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok masing-masing nanti satu kelompok 5 orang. Dan sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing 5 orang satu kelompok. Sekarang Bapak akan mengarahkan atau silakan membuka LMS Cevima AdLink. Di sana Bapak sudah mengirim materi, bahan ajar, dan slide PowerPoint-nya. Silakan dibuka LMS Cevima AdLink. Silakan disimak videonya dan juga bahan ajar yang telah Bapak kirim di Cevima AdLink. Dan sekarang silakan masing-masing perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok terhadap materi yang telah kita bahas pada hari ini, baik materi komunikasi data pada jaringan komputer dan komunikasi data pada jaringan telepon seluler. Sekarang Bapak persilakan di kelompok pertama. Ya, Muhammad Toib, silakan. Ya, silakan. Ya, disilakan. Ya. Baik, terima kasih penyajian hasil diskusi kelompok. Dan sekarang kita ambil kesimpulan, yaitu komunikasi ada dua, yaitu komunikasi data pada jaringan komputer dan komunikasi data pada jaringan telepon. Jadi pada jaringan telepon ada dua, ada jaringan telepon nirkabel dan ada jaringan telepon menggunakan kabel. Jadi mungkin itu saja yang menjadi kesimpulan pertemuan kita kali ini. Dan silakan dikerjakan pekerjaan di rumah. Nanti Bapak kirim di LMS Cevima AdLink lembar kerjanya dan silakan dikerjakan. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, Bapak ajak kita berdoa kembali. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, itu saja pertemuan kita, dan semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk anak kami semua. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim di Cevima AdLink. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat siang.